な人にはそもそも興味がない 2D マシ0.5女神は絶対裏切らない Halo gengs, apa kabar kalian semua? Yuk belajar bersama. Bertemu kembali dengan Perahu Sejarah. Kali ini gengs, Perahu Sejarah akan coba membahas tentang seorang pemimpin gila lagi gengs, pemimpin yang katanya melakukan praktek kanibalisme. Siapa dia geng? Tapi sebelum itu, tonton video ini sampai akhir ya gengs, biar kita gak gagal paham. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini gengs, biar channel ini bisa berkembang dan kami lebih semangat lagi berbagi pengetahuan bersama kalian. Oke lah gengs, tanpa melebar kemana-mana lagi, yuk kita langsung bahas. Let's go! Ia menyebut dirinya sebagai Kaisar Afrika Tengah atau Central African Republic. Yang lainnya menjulukinya sebagai Bachar of Bangui alias Jagal dari Bangui. Jean Bedel Bokassa, namanya, mengambil alih kekuasaan di negerinya lewat kudeta yang dilancarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1965. Ia kemudian menjabat sebagai presiden. Namun, itu saja tak cukup. 7 tahun kemudian, eks-tentara tersebut mengangkat dirinya sebagai pemimpin seumur hidup. Itu juga belum dianggap memuaskan. Klimaksnya, pada tanggal 4 Desember tahun 1977, ia menobatkan diri sebagai Kaisar Afrika Tengah. Seperti dikutip dari Irish Times, upacara penobatan digelar di hadapan 5.000 orang yang memenuhi sebuah stadion olahraga yang berada di pinggir hutan. Bokassa juga mengangkat Catherine de Nguyet sebagai permaisuri. Perempuan itu adalah yang ketiga dari 17 istri-istrinya, yang ia culik ketika masih siswi sekolah menengah berusia 14 tahun. Wadaw, kelakuan manusia ya, kalau udah dikasih tahta, pasti harta dan wanita yang diincar selanjutnya gak sih gengs? Kita balik lagi ke Bokassa gengs. Bokassa ingin upacara penobatannya sebagai kaisar dikagumi seluruh dunia. Ia tampil bak Napoleon Bonaparte, duduk di singgasana emas berbentuk burung elang yang sedang membentangkan sayap. Musik Mozart diperdengarkan, bercampur dengan irama drum tradisional. Sang kaisar memakaikan sendiri mahkota berbahan emas yang nilainya dilaporkan sebesar 5 juta dolar atau sekitar 77 miliar rupiah lebih. Itu baru dari mahkotanya gengs, masih ada lagi yang lebih gokil dari itu. Kemudian, ia memasuki aula tempat para tetamu berada, di bawah kawalan tentara yang membawa pistol semi-otomatis. Jamuan mewah disiapkan untuk para tamu. Total biaya, termasuk untuk makanan, dekorasi, hiburan, dan lain-lain menghabiskan hingga 20 juta dolar atau setara dengan 309 miliar rupiah. Gimana gengs? Udah cukup membuat kalian kaget atau kesal. Tapi itu belum gengs, masih ada satu lagi yang lebih gokil. Singgasana berhias berlian dan mahkota dari emas bertabur permata diimpor dari Paris, Prancis. Juga 60.000 botol champagne dan burgundi, pakaian merek Chardin untuk dirinya sendiri dan busana Lanvin untuk sang istri. Biaya penobatan tersebut setara dengan semua bantuan pembangunan dari Prancis pada tahun itu. Juga setara dengan sepertiga anggaran negara tahun itu. Republik Afrika Tengah yang sudahlah miskin, pas penobatan dia mengeluarkan biaya yang gak ngotak, sontak bangkrutlah negara itu. Gimana gengs? Udah klimaks kesel atau kaget kalian? Ini si Bokassa ibarat kata pepatah, besar pasak daripada tiang, yang artinya gengs, bergaya tinggi tapi dengan kemampuan yang rendah. Udah tahu negaranya lagi miskin-miskinnya, dia malah seenaknya makek duit negara sampai hampir 400 miliar rupiah. Udahlah gengs, kita lanjut lagi aja. Menurut orang dekatnya, penobatan tersebut bertujuan menarik investor ke negara miskin yang terkurung di daratan itu. Di hadapan rakyat dan sejarah untuk menjaga konstitusi, demikian sumpah yang ia ucapkan, seperti dikutip dari The New York Times. Awalnya, pemerintahan eks-serdadu dalam Perang Dunia Kedua itu didukung penuh oleh Prancis. Namun, belakangan, pihak Paris dibikin resah menyusul laporan negatif terkait Bokassa yang dituding brutal, korup, bahkan kanibal. Meski selalu mengatasnamakan rakyat, sejak awal kekuasaan, Bokassa menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Ia bertitah agar semua murid sekolah menggunakan seragam yang diproduksi pabrik milik salah satu istrinya.
Banyak siswa yang tak mampu membeli seragam mahal itu. Mereka pun protes. Pasukan pemerintah menanggapi aksi demonstrasi dengan kekerasan bahkan pembantaian. Setidaknya 100 murid meninggal dunia di tengah kerusuhan di Bangui. Wadaw, benar-benar sakit jiwa ini orang, kebijakannya bukan memperingan beban rakyatnya yang kebanyakan miskin, ini malah memperberat beban hidup mereka, sakit ini pemimpin, fix. Bokassa juga dilaporkan menghabisi musuh-musuh politiknya, memasak jasad mereka, dan konon menghidangkannya di acara jamuan kenegaraan. Media Paris Match pernah mempublikasikan foto yang diklaim menunjukkan bagian tubuh diduga seorang anak kecil di dalam sebuah kulkas yang ada di istana milik Bokassa. Sementara itu, seperti dikutip dari The Economist, setelah Prancis kehilangan kesabaran dan menggulingkan kekuasaannya, jasad seorang guru matematika juga ditemukan di lemari pendingin miliknya. Bokassa selalu membantah tuduhan kanibalisme. Ia juga tak pernah diputus bersalah terkait itu. Meski demikian, dalam sebuah jamuan kenegaraan, ini yang ia katakan pada seorang diplomat Prancis, "Anda mungkin tak sadar, Anda sudah makan daging manusia." Tak jelas bagaimana reaksi lawan bicaranya kala itu. Bokassa meninggal pada tahun 1996. Anehnya, popularitasnya melonjak drastis setelah dia jadi mendiang. Pada 2016 kelompok pengagumnya memulihkan singgasananya. Lapisan emas yang telah terkelupas diganti cat kuning. Kursi kebesaran itu dipamerkan selama beberapa hari di jalanan sibuk ibu kota. Kami ingin singgasana ini dipamerkan dan dipelihara dalam museum untuk menghormati Jean Bedel Bokassa, kata Héritier Doneng, salah satu pemimpin patriotes Centrafricains, yang mengagumi Bokassa. Pada 2010, Presiden Afrika Tengah Francois Bozize telah memberikan pengampunan. Alasannya, ia telah melakukan pembangunan untuk negaranya. Memang ya gengs, menjadi pemimpin tertinggi itu memang penuh tantangan, di setiap kebijakan yang kita buat pasti sangat berpengaruh kepada rakyat. Maka dari itu gengs, menjadi pemimpin, pintar saja tidak cukup, tapi juga perlu kebijaksanaan, amanah dan tidak memikirkan kelompok tertentu atau diri sendiri. Udah gitu pemimpin kayak gini masih ada pengikut setianya loh gengs. Oke lah gengs, sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang kurang di dalam video silahkan kalian tambahkan di kolom komentar gengs. Dan kalau ada salah-salah kata, salah-salah data dan salah-salah yang lainnya, mohon dimaafkan ya gengs. Di sini kita tetap belajar bersama ya gengs. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe gengs. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. 3D なリアルな人にはそもそも興味がない